Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil alamin. Wabihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala al-mab'uthi rahmatan lil alamin, Sayyidina wa nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammadin miftahi babi rahmatillah, adada ma fi ilmillah, salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa saddid lisani wahdi qalbi bihaqqi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Alhamdulillah, hadirin pemirsa MJA TV yang dirahmati Allah, pada kesempatan kali ini insyaallah kita akan membahas secara singkat hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam yang akan kita ambil dari kitab Al-Arba'in karangan Al-Imam An-Nawawi. Al-Imam An-Nawawi mengatakan di dalam muqaddimah kitab ini bahwa beliau mengumpulkan 40 hadis yang merupakan hadis-hadis penting, hadis-hadis utama, hadis-hadis pokok terkait dengan keislaman, yang mana beliau berusaha menjadikan semua yang ada di kitab ini adalah hadis-hadis yang sahih. Beliau menghapus sanad yang panjang dan hanya menyisakan satu perawi hadis, kemudian langsung menyebutkan hadisnya. Beliau mengatakan hal itu bertujuan agar Arba'in Nawawi ini mudah difahami dan mudah dihafal. Mari kita masuk ke dalam pembahasan hadis yang pertama. Al-Imam An-Nawawi menukil hadis yang pertama, an Amiril Mu'minin Abi Hafs Umar ibn al-Khattab radhiyallahu ta'ala anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam yaqul innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa faman kanat hijratuhu ila Allah wa rasulih fa hijratuhu ila Allah wa rasulih wa man kanat hijratuhu lidunya yusibuha aw imra'atin yankihuha fa hijratuhu ila ma hajara ilaih. Rawahu Imam al-Muhadditsin Abu Abdullah Muhammad bin Ismail Al-Bukhari wa Abu Husain Muslim ibn al-Hajjaj An-Naisaburi fi sahihihima alladzaini huma as-sahhul kutub al-musannafah. Al-Imam An-Nawawi di dalam hadis yang pertama menukil dari Sayyidina Umar ibn al-Khattab. Dijelaskan di sini mengenai sedikit biografi Sayyidina Umar ibn al-Khattab, bahwa beliau memiliki panggilan Abu Hafs dan memiliki gelar Amirul Mukminin. Sebagian ulama mengatakan bahwa Sayyidina Umar ibn al-Khattab adalah orang pertama yang dipanggil dengan sebutan Amirul Mukminin. Beliau merupakan orang yang masuk Islam pada tahun ke-6 dari diutusnya Nabi Muhammad SAW. Sayyidina Umar ibn al-Khattab masuk Islam salah satunya dikatakan merupakan berkah dari doa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Sayyidina Umar ibn al-Khattab dibunuh, wafat dalam keadaan dibunuh oleh orang yang bernama Abu Lu'lu'ah al-Majusi. Abu Lu'lu'ah diriwayatkan dia adalah seorang budak dari seorang Nasrani. Beliau ditusuk oleh Abu Lu'lu'ah ini ketika berada di masjid dan bersiap-siap untuk sholat subuh. Akhirnya Sayyidina Umar ibn al-Khattab memerintahkan Abdurrahman bin Auf untuk menggantikan beliau menjadi imam sholat subuh ketika itu. Sayyidina Umar ibn al-Khattab meninggal pada tahun 33 Hijriah, dan lamanya kekhalifahan beliau kurang lebih sekitar 10 tahun setengah, dan usia beliau ketika wafat adalah 63 tahun. Dari hadis ini, hadis mengenai niat ini, kita bisa mengambil beberapa pelajaran. Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya semua amal itu tergantung pada niatnya, dan setiap orang mendapatkan apa yang ia niatkan. Maka barang siapa yang hijrahnya kepada Allah dan Rasulnya, maka hijrahnya kepada Allah dan Rasulnya. Dan siapa yang hijrahnya demi dunia yang ia cari atau wanita yang ingin ia nikahi, maka hijrahnya kepada apa yang ia tuju itu.
Di sini para ulama menjelaskan bahwa innamal a'malu binniyat. Rasulullah mengatakan semua amal tergantung dengan niat. Secara bahasa Arab hal ini kurang tepat, dalam arti ada satu kata yang sengaja dihilangkan dalam hadis ini. Rasulullah SAW berdasarkan susunan bahasa Arab itu, ketika kita hendak menjelaskan hadis ini kita harus mengira-ngira satu kata, sehingga hadis ini ketika diterjemahkan, ketika disyarahkan menjadi sesuatu yang mudah difahami. Kemudian para ulama berbeda pendapat, apa kata-kata yang dikira-kirakan itu. Imam Syafi'i mengatakan bahwa yang dikira-kirakan adalah kata sihhah, sehingga bunyi hadisnya menjadi innama sihhatul a'mali binniyat. Sesungguhnya keabsahan amal itu tergantung dengan niatnya. Ulama yang lain mengatakan kata yang hilang adalah kamal, sehingga bunyi hadisnya jika dimaknai innama kamalul a'mali binniyat, sesungguhnya kesempurnaan amal itu tergantung pada niatnya. Namun ulama mengatakan yang paling dekat adalah tafsiran yang disampaikan oleh Al-Imam Asy-Syafi'i radhiyallahu anhu, yang mengatakan bahwa sahnya amal itu tergantung pada niatnya. Karena ketika Rasulullah menafikan amal yang tidak ada niat, maka yang paling dekat adalah kita memaknai yang dimaksud oleh Rasulullah, tidak sah amal itu kecuali dengan adanya niat. Karena perbuatan tanpa adanya niat seakan-akan perbuatan itu tidak pernah ada, artinya tidak dianggap sah oleh syariat. Nah, hadis ini kemudian juga menjadi dalil bahwa ada amalan-amalan keseharian kita yang butuh kepada niat. Misalnya sholat, kita harus melakukan niat ketika kita hendak sholat. Jika kita tidak berniat ketika kita hendak sholat, maka sholat kita dianggap tidak sah. Kemudian wudhu, tayamum, puasa, dan lain sebagainya, dan lain sebagainya. Itu semua didasari dari hadis ini. Kewajiban kita melakukan niat sebelum melakukan amalan-amalan itu adalah didasarkan pada hadis Nabi Muhammad SAW yang kita baca ini. Kemudian Rasulullah SAW mengatakan, wa innama likulli imri'in ma nawa. Semua orang akan mendapatkan apa yang ia niatkan. Para ulama menjelaskan hal ini, redaksi sabda Nabi Muhammad SAW, wa innama likulli imri'in ma nawa, semua orang mendapatkan apa yang ia niatkan, menjelaskan bahwa hal-hal yang sifatnya mubah, yang sifatnya boleh, jaiz, bisa berubah menjadi ibadah jika diberikan niat-niat yang baik. Misalnya makan dan minum. Makan dan minum adalah hal yang mubah, sesuatu yang tidak kita sifati dengan ibadah. Akan tetapi makan dan minum bisa berubah menjadi ibadah jika kita niati untuk mendapatkan kekuatan agar mampu beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan lebih baik. Dari mana hal itu didasari? Hal itu didasari dari hadis Nabi Muhammad SAW, wa innama likulli imri'in ma nawa, dan semua orang mendapatkan apa yang ia niatkan. Sesuatu yang sifatnya adat, sesuatu yang sifatnya kebiasaan, jika dimasuki niat yang baik, maka dia akan menjadi ibadah. Sesuatu yang sifatnya adat dan kebiasaan, jika dimasuki niat yang buruk, maka dia akan berubah menjadi dosa dan kemaksiatan. Kemudian Rasulullah SAW mengatakan, faman kanat hijratuhu ilallahi wa rasulih, fa hijratuhu ilallahi wa rasulih. Hijrah, para ulama menjelaskan bahwa hijrah itu terbagi menjadi banyak hal. Yang pertama adalah hijrah dari hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala menuju hal-hal yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Berdasarkan hadis Nabi Muhammad SAW, al-muhajiru man hajara ma nahallahu anhu. Orang yang berhijrah itu adalah mereka yang meninggalkan hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian hijrah dalam Islam sendiri ada hijrah dari Mekah ke Habasyah. Kemudian ada hijrah dari Mekah ke Madinah. Para ulama mengatakan yang paling dekat dengan tafsiran hadis ini yang dimaksud oleh Nabi Muhammad SAW adalah hijrahnya para sahabat dari Mekah menuju Madinah. Karena Rasulullah bersabda di dalam hadis ini,
Faman kanat hijratuhu ilallahi wa rasulihi fahijratuhu ilallahi wa rasulih. Wa man kanat hijratuhu lidunya yusibuha aw imra'atin yankihuha fahijratuhu ila ma hajara ilaih. Rasulullah mengatakan siapa yang berhijrah tujuannya untuk menikahi seorang wanita, maka itu yang ia dapatkan dari hijrahnya. Ini kata para ulama menunjukkan, mengisyaratkan kepada seorang sahabat yang berhijrah dengan tujuan menikahi seorang wanita muslimah di Madinah sana. Ini disebut dengan muhajir Ummi Qais, orang yang berhijrah untuk menikahi Ummu Qais. Karena itu Rasulullah bersabda, faman kanat hijratuhu lidunya yusibuha aw imra'atin yankihuha, atau dia berhijrah karena wanita yang ingin dia nikahi, fahijratuhu ila ma hajara ilaih, maka dia mendapatkan apa yang ia niatkan ketika hijrah itu. Namun ketika ia berhijrah lillah, menuju Allah Subhanahu wa taala, menuju Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, fahijratuhu ilallahi wa rasulih, maka hijrahnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Hijrahnya diterima oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dari hadis ini kita juga belajar satu hal, bahwa ketika ada orang yang berbuat buruk, ada orang yang berbuat sesuatu yang kurang baik, maka termasuk adab yang harus kita lakukan, jangan mengumbar keburukan itu kepada orang lain. Perhatikan bagaimana Nabi Muhammad SAW tidak menyebut siapa nama sahabat yang berhijrah untuk menikahi Ummu Qais itu. Rasulullah hanya mengatakan faman kanat hijratuhu lidunya yusibuha aw imra'atin yankihuha. Siapa yang berhijrah karena dunia atau karena ingin menikahi wanita. Rasulullah tidak menyebut fulan dan fulan dan fulan berhijrah karena dunia, berhijrah karena ingin menikahi wanita, sama sekali tidak. Bahkan dikatakan oleh sebagian ulama, hingga hari ini kita tidak pernah tahu siapa itu orang yang berhijrah untuk menikahi Ummu Qais di Madinah. Kita tidak pernah tahu siapa itu nama sahabat yang berhijrah untuk dengan tujuan menikahi wanita yang ada di Madinah. Ini mengajarkan bagaimana Islam mengajari kita supaya kita menutup aib saudara kita sesama muslim, supaya kita tidak mengumbar keburukan orang lain. Mudah-mudahan dari hadis yang singkat ini, dari penjelasan yang singkat ini, kita bisa mengambil sedikit manfaat dari ucapan-ucapan Rasulullah SAW hingga menjadikan kehidupan kita terus berada di dalam rel yang digariskan oleh Nabi Muhammad SAW. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.